Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih berjumpa lagi di channel Pena Nusantara. Di Kabupaten Kudus banyak ditemukan makam yang menjadi jejak penyebaran agama Islam. Saking banyaknya, hampir di setiap desa atau kelurahan terdapat makam para penyebar agama Islam. Termasuk yang paling masyhur adalah makam seorang waliullah sekaligus panglima perang Kasultanan Demak. Beliau adalah Kanjeng Sunan Kudus. Nah, kali ini Pena Nusantara akan mengajak sahabat Pena untuk berziarah dan bertabaruk ke makam beliau, yang makamnya terletak di kawasan Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, Jalan Kauman, Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus. Simak video ini sampai selesai. Kanjeng Sunan Kudus merupakan salah satu tokoh wali songo penyebar agama Islam di Nusantara, khususnya di Jawa Tengah, tepatnya di kota Kudus. Nama asli beliau adalah Sayyid Ja'far Shadiq. Seperti silsilah wali songo lainnya, silsilah Kanjeng Sunan Kudus memiliki beberapa versi yang berbeda satu sama lain. Namun, di antara perbedaan itu terdapat benang merah yang menghubungkan satu silsilah dengan silsilah yang lain. Berdasarkan catatan naskah-naskah seperti Babad Tanah Jawi, Naskah Derajat, Babad Cirebon, Sejarah Hidup Wali Songo, dan silsilah Sunan Kudus, dapat disimpulkan bahwa Sayyid Ja'far Shadiq yang masyhur disebut Kanjeng Sunan Kudus adalah cucu buyut Syekh Ibrahim Asmorokondi yang makamnya terletak di Gisik Harjo, Palang, Tuban. Sebab ayahnya Kanjeng Sunan Kudus adalah Kanjeng Sunan Ngudung atau Sayyid Usman Haji. Sedangkan Sayyid Usman Haji atau Kanjeng Sunan Ngudung adalah putra dari Raja Pandito atau Sayyid Ali Murtadho, yaitu kakaknya Kanjeng Sunan Ampel. Karena masih kerabat dengan Kanjeng Sunan Ampel, menurut Hikayat Hasanuddin, maka Kanjeng Sunan Ngudung diangkat menjadi imam keempat Masjid Agung Demak. Kemudian setelah meninggalnya Kanjeng Sunan Ngudung, Kanjeng Sunan Kudus diangkat menjadi imam kelima Masjid Agung Demak. Sebagai seorang wali, Kanjeng Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam Kasultanan Demak, yaitu sebagai penasihat Sultan Demak, Mursyid Thorekoh, Hakim Peradilan Negara, bahkan menjadi Panglima Perang Kasultanan Demak Bintoro, menggantikan ayahnya yang gugur sebagai syuhada ketika berperang melawan Majapahit. Yang saat itu Raja Majapahit sudah bukan Prabu Brawijaya V lagi, bukan ayah Sultan Fatah lagi, tetapi Raja Majapahit saat itu adalah seorang pemberontak yang berhasil melengsarkan Prabu Brawijaya V. Sepeninggal Kanjeng Sunan Ngudung, kedudukan sebagai Imam Masjid Agung Demak sekaligus Panglima Perang Kasultanan Demak diserahkan kepada anaknya, yaitu Kanjeng Sunan Kudus. Dalam serat Kandaning Ringgit Purwo menggambarkan ketika Kanjeng Sunan Kudus menjadi Panglima Perang memimpin barisan santri, Kanjeng Sunan Kudus diberi sebuah pusaka oleh Kanjeng Sunan Giri, yaitu Ki Suradadi. Sedangkan Kanjeng Sunan Gunung Jati memberi badong sejenis golok yang bertuah. Yang paling dahsyat, Arya Damar, Adipati Palembang, membekali Kanjeng Sunan Kudus dengan memberi sebuah peti yang jika dibuka tutupnya akan menimbulkan hujan dan angin serta memunculkan pasukan gaib yang akan mengusir musuh. Sehingga ketika Kanjeng Sunan Kudus memimpin pertempuran melawan pasukan Majapahit, dengan bekal pusaka-pusaka tersebut membuat kecut hati pasukan Majapahit, termasuk membuat gentar Adipati Terong yang menjadi Panglima Perang Kerajaan Majapahit. Sehingga Adipati Terong pun berada di barisan belakang. Dalam pertempuran, ketika pasukan Majapahit sudah menghadapi pusaka pemberian Kanjeng Sunan Giri dan Kanjeng Sunan Gunung Jati yang bisa mengeluarkan tikus dan lebah, kini giliran peti dari Adipati Palembang yang dibuka.
yang seketika itu mengeluarkan suara gemuruh, hujan, serta badai yang melanda Majapahit dan membuat pasukan Majapahit berlarian ketakutan. Sehingga barisan santri dikisahkan memperoleh kemenangan yang besar. Kanjeng Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Termasuk yang pernah menjadi muridnya adalah Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Cara berdakwah Kanjeng Sunan Kudus meniru pendekatan Kanjeng Sunan Kalijaga, yakni sangat toleran pada budaya setempat. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus seperti tatkala mendekati masyarakat Kudus dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus, bentuk menara, gerbang dan pancuran atau padasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha sebagai sebuah wujud kompromi yang dilakukan Kanjeng Sunan Kudus. Sahabat pena, demikianlah sekilas sejarah Kanjeng Sunan Kudus. Semoga menambah manfaat dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.